Bang Wahyu, silakan direspon terlebih dahulu. Ya, terima kasih senior kita nih di Unan. Kebetulan kita juga dari ekonomi Unan, Pak. Iya, salah satu aktivis. Benar Pak, kita sepakat. Bang, kita sepakat. Aksi kawan-kawan kita ini adalah murni karena kecintaannya terhadap negeri ini. Kita sangat sepakat itu. Dan seperti saya bilang tadi, ini juga adalah bagian dari salah satu yang diharapkan oleh pemerintah ini, koreksi yang mereka harapkan. Ya. Nah, pemerintahan ini baru berjalan 100 hari. Nah, ada beberapa program juga sudah diluncurkan dan dalam usaha untuk yang namanya tadi memperbaiki kesejahteraan masyarakat, mencari solusi untuk masalah-masalah masyarakat yang belakang-belakang ini sudah terjadi. Kalau misalnya kawan mahasiswa tadi bilang Prabowo ini adalah lanjutan dari kebobrokan pemerintahan sebelumnya. Nah, mohon maaf, Prabowo adalah pemerintahan yang akan memperbaiki dari pemerintahan sebelumnya. Jadi kalau bicara bobrok, yang sebelumnya bukan kami. Itu jelas, itu clear. Ya, terus selanjutnya, kalau tadi saya belum sempat jawab memang soal kenapa sekarang banyak melibatkan militer atau ini dalam pelaksanaan program-program, kan seperti itu, penempatan ini semacamnya. Setahu kami di awal di pemerintahan sebelumnya yang pertama memberikan ruang itu bukan pemerintahan Prabowo. Jadi ini juga bagian dari evaluasi bagi pemerintahan Prabowo. Apakah kedepannya ini akan dievaluasi? Tentu, karena ternyata masyarakat diwakili oleh kawan-kawan mahasiswa sepertinya tidak menerima. Oke, makanya akan dievaluasi. Ya, akan dievaluasi. Terus tadi diambil contoh kenapa sekarang pelaksanaan program bergizi gratisnya lebih banyak melibatkan militer. Karena kenapa? Ini program baru yang pemerintahan Prabowo sangat intens soal ini. Dia pengen ini langsung bisa dieksekusi. Nah, kebetulan secara lembaga yang siap itu di awal tentu militer dan kepolisian, karena mereka yang punya dapur-dapur umum besar. Tapi bukannya menutup kemungkinan masyarakat sipil terlibat. Sama-sama kita ketahui sekarang Badan Gizi Nasional membuka peluang untuk UMKM, masyarakat sipil untuk terlibat dalam program ini. Nah, yang namanya program baru tentu perlu berjalan dulu dan kita perlu evaluasi ini terus ke depannya. Ya. Jadi tidak mengesampingkan apa yang teman-teman pikirkan tadi, tidak mengesampingkan koreksi yang teman-teman pikirkan tadi, tidak. Terus benar abang bilang efisiensi itu bagusnya itu ditunjukkan dari atas diberi contoh. Benar Bang, saya juga sepakat, kami juga sepakat. Jadi kami di Gerindra juga dilatih untuk memberikan pandangan-pandangan keras untuk hal-hal tertentu. Benar Bang, di intern kami sendiri juga menyampaikan hal seperti itu. Tapi insya Allah ke depan Bapak Prabowo akan mengevaluasi ini secara cepat. Contoh, dalam 100 hari sudah ada menteri yang dievaluasi. Ini adalah salah satu komitmen Prabowo untuk supaya bisa lebih bergerak cepat, ya. merespon koreksi-koreksi dari masyarakat. Nah, itu pasti akan dievaluasi Bang. Karena di awal memang sempat disebutkan bagaimana kementerian-kementerian ini bisa memakai produk nasional, produk mobil nasional kita. Bukan pakai mobil-mobil mewah dari luar lagi. Itu memang sudah sempat disampaikan di awal. Tapi mungkin prasarananya belum siap. Tapi insya Allah setahu kami itu juga jadi salah satu pertimbangan. Baik. Artinya dari internal Gerindra sendiri ini juga merasakan bahwasannya kabinet hari ini begitu gemuk begitu Bang. Kalau soal kabinet gemuk tadi sudah disampaikan oleh teman kami Dola. Kita tidak bicara gemuknya. Kita bicara hasilnya. Hasil yang diberikan oleh kabinet ini. Contoh, ada satu menteri yang kena evaluasi, berarti dia dianggap gagal dalam 100 hari ini. Bukan masalah gemuknya. Evaluasinya adalah kinerjanya. Bisa jadi ke depan Prabowo malah melihat mengevaluasi ini dengan kabinet segini ternyata tidak efisien. Bisa jadi dia potong setengah. Bisa jadi. Oke. Ya. Kan Prabowo menunjukkan. Baik. Ada respon langsung. Nah, satu lagi, mohon maaf. Kita bicara tadi pendidikan gratis. Memang pendidikan gratis itu sebenarnya itu masih mengarah ke usia pendidikan
usia pendidikan di Indonesia itu SD, SMP, SMA. Memang belum terlalu menyentuh ke pendidikan tinggi. Benar itu kenyataannya. Tapi untuk diketahui, Prabowo belum jadi presiden pun sudah memikirkan bagaimana pendidikan tinggi itu juga bisa gratis. Berapa banyak universitas pertahanan yang dia bikin? Benar-benar gratis itu di universitas pertahanan. Sampai uang saku, uang harian diberikan. Nah, itu yang mau dibangun oleh Prabowo, itu yang mau dia investasikan dengan dana efisiensi tadi. Dia mau investasi di sana. Bagaimana universitas-universitas yang seperti universitas pertahanan itu yang dikelola oleh negara, dia bangun. Nah, mungkin salah satunya adalah mengevaluasi soal undang-undang PTN tadi. Pasti itu akan dievaluasi. Nah, mungkin kami dalam hal ini berharap kita memberikan ruang kepada pemerintahan ini. Baik. Memberikan ruang karena kami juga merasa masyarakat punya harapan besar kepada pemerintahan ini. Jadi mohon maaf, Prabowo bukan lanjutan dari kebobrokan pemerintahan sebelumnya, tapi Prabowo Gibran adalah perbaikan dari pemerintahan sebelumnya. Terima kasih. Baik, artinya tidak ada komunikasi keran yang tersumbat di sini, seperti yang disampaikan Najwa Ali tadi. Tidak ada komunikasi keran tersumbat, tapi mungkin belum maksimal memberikan informasi kepada masyarakat soal program-program yang beberapa 100 hari ini diluncurkan oleh Bapak Prabowo. Itu saja. Terima kasih. Satu lagi saya kira ini terkait dengan apa yang dibilang Bung Wahyu itu, saya juga susah saya memahami, dan saya juga sangat bersedih ya, sangat bersedih ketika di acara amat penting gitu di Gerindra itu, di acara ulang tahun gitu. Yeah. Itu ada pernyataan Prabowo yang menyatakan bahwa menurut saya ya, ini kan semakin menegaskan bahwa kemenangan itu ya karena bantuan Jokowi kemarin gitu. Itu satu menurut saya eskalasi di masyarakat ini juga semakin berkembang kuat gitu. Dia terpilih karena bantuan Jokowi, kemudian hidup Jokowi. Saya kira enggak tahu saya ya. Sebenarnya masyarakat luas kita semua berharap Prabowo ini hadir dengan dirinya sendiri, dia punya kekuatan power gitu di politik gitu kan. Itu sebenarnya yang mesti dilakukan. Bukan kemudian menyanjung-nyanjung Pak Jokowi. Bersamaan dengan itu di bawah itu sudah muncul berbagai tagar ya, berbagai hal itu tentang adili Jokowi dan macam-macam. Itu kemudian juga menurut saya bagian yang komunikasi Pak Prabowo yang kadang-kadang spontan, tapi itu juga kadang-kadang juga sering menimbulkan kegundahan di bawah. Blunder gitu ya. Blunder. Kontraproduktif menurut saya. Baik. Ini ada jawabnya. Ya. Tapi baik, sebentar. Ini tadi saya mau kepada Bang Yogi. Silakan Bang Yogi. Iya. Mungkin Bung Wahyu nggak terlalu mendengarkan ketika Pak Prabowo pidato di HUT kemarin gitu. Saya dari awal itu menyimak. Saya 2 meter jarak. Luar biasa saya dengar pidato Pak Prabowo itu. Saya 2 meter dari beliau bicara itu. Iya. Jadi saya mendengar itu, menyimak di YouTube, berapi-api, niatnya bagus segala macam. Tetapi di akhirnya disebut hidup Jokowi. Nah, sekarang mau membantah bahwasanya keborokan itu Pak Prabowo ini berbeda dengan Jokowi. Ini jelas-jelas Pak Prabowo itu mengatakan hidup Jokowi, menyerahkan keris pada Jokowi. Jokowi dijadikan sebagai pembicara setelah Pak Prabowo. Ini kan luar biasa ini Jokowi ini. Nah, jadi kalau disinggung-singgung ini adalah kader sebelumnya, ini udah kita pecat gitu. Walaupun itu dulu kader kita gitu. Nah, hari ini ya kader yang kita pecat itu diberikan tempat yang baik oleh Pak Prabowo dan memberikan kata sambutan setelah Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Gerindra gitu. Itu satu. Yang kedua, saya melihat kenapa saya bicara tadi ini kabinet omon-omon ya. Tidak adanya saya lihat komunikasi yang baik antara Presiden dengan DPR dan kementerian. Saya contohkan gini. Ketika Pak Bahlil mengeluarkan statement bahwasanya terkait dengan gas ini langsung dibantah oleh Pak Dasko, dan Pak Dasko itu kapasitasnya waktu itu sebagai wakil ketua DPR. Ini kan aneh di Republik ini. Wakil ketua DPR mengeliminir keputusan menteri gitu. Nah, di mana posisi presiden di sini? Itu satu hal yang saya lihat
sebuah paradok juga di kabinet Merah Putih hari ini. Kalau soal niat baik, tentu kita setuju. Mungkin Pak Prabowo itu punya niat baik, beliau patriotik. Tetapi niat baik saya tidak cukup tanpa ada implementasi yang jelas di sini. Oh, kita bicara soal kesehatan, tidak dipotong. Hari ini memang BPJS ada, BPJS Kesehatan. Tetapi kalau kita mau lihat ke rumah sakit, kalau istri Bang Dola dokter, kalau mau operasi itu antriannya berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Karena alatnya nggak ada. Itu dikeluhkan oleh masyarakat hari ini. Kalau nggak percaya, silakan turun ke rumah sakit. Nah, bagaimana kita bicara masyarakat kesehatan gratis, obatnya nggak ada, alatnya nggak ada, dan berapa hari ini utang BPJS kepada rumah sakit gitu? Kenapa tidak dialokasikan anggaran itu untuk kesehatan, untuk pendidikan? Ini selesai persoalan satu persoalan. Apakah makan itu penting? Penting. Saya tidak mengatakan makan itu tidak penting ya, tapi penting. Tapi selama ini apakah anak-anak SD itu tidak makan? Baik. Karena mereka sekolah itu kan mereka makan. Oke. Yang menjadi persoalan hari ini adalah soal biaya pendidikan. Itu yang menjadi persoalan hari ini. Nah, ada yang berbeda juga. Kalau dari sisi pidato saya dengar memang semuanya serba di jalan yang benar, on the track gitu. Tapi faktanya hari ini di masyarakat yang sama-sama kita rasakan, kalau tidak mungkin tidak akan ada aksi ini, aksi mahasiswa ini. Ini beberapa kali presiden, 100 hari kepemimpinan presiden, baru kali ini ada demonstrasi yang besar terkait dengan 100 hari pemerintahan. Kita tidak punya niat buruk untuk Pak Prabowo ya. Kita ingin negara ini lebih baik. Kita ingin negara ini maju seperti sesuai janji kampanye yang beliau sampaikan gitu. Selagi saudara masih bicara, saya tambahkan sedikit. Dulu. Bisa nanti tadi saya, katanya saudara bicara etika. Katanya satu saja. Katanya 10 bicara tahun etika. saudara menguasai negara ini, saudara ngapain aja? 10 tahun gimana? 10 tahun partai saudara menguasai negara 5 ini. tahun kan bersama saudara Gerindra ngapain itu. aja? Aduh. 5 tahun kan bersama Gerindra. Alah, bicara 2019, rumah 2020. sakit begini, kesehatan begini, pendidikan begini. 10 tahun Anda berkuasa, Anda ngapain aja? Nah, jawab itu. Baik, oke. Cukup. 5 tahun 2019 2024 itu koalisi Gerindra PDI Perjuangan. Jangan lupa. Jadi bukan 10 tahun. Jadi jangan melemparkan kesalahan itu ke masa lalu. Kalau memang hari ini bisa memperbaiki, ya perbaiki. Kami dalam usaha memperbaiki. Iya, saya setuju. Kami dalam usaha memperbaiki kebobrokan yang Anda buat. Kebobrokan apa? Aduh, Coba sampaikan kebobrokan apa? Semua yang dibilang kebobrokan oleh mahasiswa tadi itu 10 tahun belakangan kerusakan yang begitu dahsyat. Pemerintahan Prabowo dalam usaha memperbaiki kebobrokan itu. Iya. Itu yang Anda tahu. Satu lagi. Kalau Anda tadi bicara bagaimana Prabowo memberi penghormatan kepada seorang Jokowi. Prabowo di acara itu sangat memberikan penghormatan kepada yang namanya Megawati Soekarno Putri. Betul. Untuk Anda ketahui. Saya setuju. Tidak, dia bilang tidak satupun boleh kader saya menghina yang namanya Megawati Soekarno Putri. Anda tidak tahu itu. Saya 2 meter duduk di depan Bapak Ini Prabowo. bukan soal 2 meter Jadi atau tidak 2 meternya. Okay. Jangan bikin tadi saya bicara, Anda bicara etika. Saya mengevaluasi Anda, Saya mengatakan dulu, PDI bagaimana Perjuangan adalah etika partai itu kalau pemenang. dilanggar. Oke. Nah, saya sampaikan. Ya. Nah, hari ini begini kan kalau etika dilanggar, begini jadinya. Nah, udah Tahan di selesai. sana Bang Oyo. Kita dengarkan terlebih Oke. dahulu Bang Yogi. Ya, saya hanya memancing saja. Ternyata lebih tidak beretika dibanding saya gitu. Baik. Saya hanya mengevaluasi partai pemenang itu adalah PDI Perjuangan. Langsung marah kan? Nah, jadi jangan marah-marah, santai aja. Jadi terkait dengan kalau bicara kebobrokan tadi, Ya. harusnya itu tidak ada kata-kata hidup Jokowi. Bukan. Saya tanya 10 tahun pemerintahan Anda ngapain aja? Baik. Bukan salah kebobrokan. Oke. Coba jawab itu aja. Pemerintahan siapa? Pemerintahan yang Anda dukung kan, presiden yang Anda dukung kan, kader saudara kan. 10 tahun pemerintahan yang Anda dukung, Anda partai pemenang, Anda pendukung utama, 10 tahun itu ngapain aja? Oke. Jawab itu aja. Baik. Ya, buktinya kalau memang hari ini dikatakan tidak berhasil, ya tidak berhasil ya. Hari ini kita lihat orang yang sudah kita pecat diberikan tempat di acara HUT Gerindra dan presiden terpilih mengatakan hidup Jokowi gitu. Artinya apa? Baik. Jadi Oke. kalau itu keberhasilan. Oke. Enggak. Artinya Anda apa? itu keberhasilan Kalau itu pemerintahan. tidak berhasil, 10 tahun. kalau itu Ya. tidak berhasil, kenapa itu diberi panggung?
ini kan paradok tadi. Bukan. Jangan menolak paradok. Oke. Anda anggap itu paradok. keberhasilan. Hah? Anda anggap itu keberhasilan? Bukan keberhasilan. Ya, keberhasilan. Kalau memang ini kan fakta ya, fakta yang saya lihat terjadi. Kita lihat semua terjadi. Mereka sekarang demo menuntut adili Jokowi. Prabowo adalah pemerintahan kebobrokan, melanjutkan kebobrokannya. Anda tidak sadar 10 tahun Anda ngapain aja? Oke, baik. Sebelum ke sana, saya mau tanyakan kembali kepada Bang Yogi. Bang Yogi, apa yang menjadi permasalahan dari 100 hari ini? Kalau MBG kita elaborasi satu, apa yang salah sebenarnya dari MBG ini sehingga muncul gelombang seperti ini dari masyarakat kita? Yang salah dalam, saya tidak melihat ini persoalan salah atau tidak ya, tapi tepat atau tidak tepat hari ini. Kalau MBG ini dilaksanakan ketika telah tidak mengorbankan sektor-sektor lain, Baik. dan telah dipenuhinya misalnya sektor pendidikan, kesehatan dan sebagainya, oke. Tetapi kan hari ini kita paksakan MBG ini dari Sabang sampai Merauke itu harus makan bergizi gratis. Toh contohnya di Papua, demo besar-besaran kita lihat gitu. Ini kan persoalan sebenarnya. Baik. Jadi ini harus ada evaluasi. Kita di sini tidak mengatakan bahwasanya ini akan salah terus, tidak. Ini harus dievaluasi. Nah, saya ingin menanggapi tadi soal keberlanjutan. Kan udah jelas disampaikan oleh Pak ketika kampanye kemarin. Kita ini adalah keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Jokowi. Ini sekarang dibantah, tidak Baik. keberlanjutan. Oke. Kan aneh. Yang benar ketua umumnya kah atau kadernya yang benar? Oke, baik. Tapi dari 100 hari kerja dari Prabowo Gibran ini, Bang Yogi melihat tidak bahwasannya mereka ini anti kritik seperti itu? Mau dikritik atau tidak sejauh ini? Nah, kalau saya lihat dalam bicara anti kritik atau tidak, sebenarnya ini bisa dikritik gitu. Dan memang kebijakan ini sepertinya tidak dipikirkan secara matang dulu. Kurang perencanaan begitu? Kurang perencanaan. Saya contohkan soal gas kemarin. Ketika sudah ada ribut, baru ada evaluasi. Dan memang hari ini ada evaluasi menteri, tapi menteri yang tidak punya kekuatan politik. Apakah Pak Prabowo berani reshuffle Pak Bahlil ketika